Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah pengawasan menjelang buka, khususnya peringatan nuzulul Quran yang sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur pada Allah kita sedaya niki saged rawuh krana taufik lan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ini yang hadir adalah orang-orang mulia. Kenapa orang mulia? Karena duduk di tempat yang mulia, yaitu masjid rumah Allah. Karena tempatnya mulia, tentunya yang mau, yang bisa hadir, yang duduk di tempat mulia, tentunya orang-orang mulia. Maka bersyukur kita dipilih oleh Allah, bisa duduk di tempat mulia, maka kita jadi mulia. Kemudian di waktu yang mulia, yaitu di bulan Ramadan. Masya Allah, bulan Ramadan mulia, semua pun diangkat derajatnya oleh Allah. Ujung-ujungnya langalakul menjadi orang yang takwa. Jadi sekarang aja udah lagi pertengahan Ramadan, sudah nampak wajah-wajahnya ini Bapak Ibu bercahaya pada putih-putih, putih bercahaya ini pada karena puasa ya. Nah, ini nanti mudah-mudahan istiqomah ini bisa jaga cahayanya ya. Amin. Nah, terus ibadahnya jangan melorot pertengahan ya. Biasanya sekarang udah maju ini softnya. Jadi bangkit lagi menjelang terakhir justru final maju lagi. Jadi jangan gugur di tengah perjalanan ya. Semangati lawan setan hawa nafsu biar masih terus makmur sampai hari terakhir. Amin. Kemudian ini waktunya mepet ya. Jadi ini pengajian semua tawajuh mendengarkan, jangan ngantuk dan tolong dikendalikan yang punya putra putri anak-anaknya dikendalikan pada orang tuanya biar semua suasananya bisa khusyuk ya, bisa tawajuh sehingga kita mendapatkan siraman rohani kita betul-betul bisa tumbuh karena disirami ya. Kebetulan alhamdulillah ini Ustadz kita dari jauh ini dari Panggang ya, dari Panggang beliau Ustadz Tufel pengasuh pondok pesantren Darul Maunah ya. Jadi beliau tidak jauh-jauh keroyo-royo sampai sini, maka kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mungkin begitu saja dari pembuatan dari takmir. Yang penting kita betul-betul hadirnya kita nanti pulang ada perubahan ya, perubahan iman, perubahan amal. Ini tanda ngajine berhasil ya, yaitu kita tandanya makbul bukannya masyhur. Kalau masyhur mau seneng-seneng tok, kumpul-kumpul seneng-seneng cuma masyhur. Tapi kalau makbul, orang yang hadir tambah kuat imannya, tambah kuat ibadahnya. Mudah-mudahan kita sendiri semua bisa makbul insyaallah nggih. Nggih. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengasuh pondok pesantren Darul Maunah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah wal hasanatu bi isri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sedaya ingkang tansah kula hormati sesepuh ini sepuh kawula Masjid Al Mujahidin nggih menawi mboten klendung niki nggih Masjid Al Mujahidin para jamaah sedaya Bapak Ibu kakung lan putri, sedaya mas-mas, mbak-mbak, adik-adik ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat, keberkahan, pitulunganipun saking Allah Subhanahu wa taala
Ugi sedaya sami-sami pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sepindah ingkang paling utama saderengipun kula belajar matur, monggo kita sareng-sareng ngaosaken raos syukur kita wonten dalem Allah Subhanahu wa taala. Keranten Allah Subhanahu wa taala tasih maringi kita mapinten-pinten kanikmatan, mulai saking nikmat angking ingkang paling rendah inggih menika nikmat harta benda, dilajengaken nikmat sak sampunipun inggih menika nikmat kesehatan, ugi ngantos nikmat ingkang paling inggil, nikmat ingkang paling agung inggih menika nikmat iman lan Islam. Mugi-mugi nikmat iman lan Islam punika tansah istiqomah lumancep wonten ing diri kita ngantos dumugi minjang wekdal sowan wonten Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kita ugi kedah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala keranten kita sampun didadosaken umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika termasuk nikmat ingkang agung, termasuk nikmat yang paling besar, yaitu kita dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadirin jamaah sekalian? Salah satu nggalipun alasan umat Kanjeng Nabi Muhammad punika umat yang paling mulia, umate nek dibandingke umate nabi-nabi sanesipun niku cilik-cilik dhewe Pak Bu. Lemah-lemah, lemes-lemes anggenipun apa? Ngibadah. Ananging jamaah sekalian, dalam segi pahala Allah Subhanahu wa taala melipat-lipatkan gandanya daripada umat-umat sebelum kita. Sampai-sampai napa ngendikaken para alim ulama, besok pada hari kiamat mungkin umat Nabi Muhammad ini lahirnya paling akhir di dunia, tetapi besok ketika di akhirat jatahnya masuk surga ini lebih awal daripada umat-umat sebelumnya. Nah, ini termasuk keutamaan, keistimewaan pun apa? Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, termasuk keistimewaan pun umat Nabi Muhammad dibandingkan umat-umat sanesipun inggih punika adanya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Nah, ini kewajiban bulan puasa di bulan Ramadan ini dalam kitab I'anatul Talibin Syekh Abu Bakar As-Sato'i itu ngendikaken bilih ini termasuk kekhususan yang Allah berikan hanya untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum-sebelumnya itu belum ada yang namanya napa niku kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kalau dalam sebuah kisah Imam Hasan Al-Basri kalau nggak salah itu beliau pernah sedikit napa niku sekedhik nerangaken bilih sebenarnya puasa di bulan Ramadan niku jane meh ajeng diwajibkan bagi umat-umat sebelum Nabi Muhammad waktu. Ning do mboten purun. Do mboten gelem. Dulu umat Yahudi dalam kitab tersebut dikatakan umat Yahudi itu sempat ditawari yaitu apa? Supaya melaksanakan kewajiban puasa fardu di bulan Ramadan. Tetapi mereka keberatan. Pabotan wah sesasi 29 dina. Akhirnya mereka lebih memilih puasa 1 tahun hanya 1 hari saja, yaitu setiap 10 Muharram.
yaitu apa yang sering kita dengar puasa sunnah Asyura itu. Puasa 10 tanggal 10 bulan Muharram. Makanya mereka umat-umat Yahudi dahulu itu lebih memilih mengambil puasanya ya cuman sehari niku, setahun sedino wae. Pendak tanggal 10 Muharram. Lah pramila nek syariat Islam Nabi Muhammad SAW niku mengajarkan kepada kita kan sunnah pada tanggal 10 Muharram supaya tidak nyuwun sewu tidak menyamai puasanya umat Yahudi dahulu, ditambahi tanggal 9 juga puasa 9 Muharram sehingga ada puasa sunnah tanggal 9 namanya puasa Tasu'a, tanggal 10 namanya puasa Asyura. Itu kan syariat Islam yang ada sekarang. Mereka nggak mau. Begitu juga umat Nasrani dahulu. Umat Nasrani dahulu juga nggak mau. Sebenarnya mau nopo ajeng di damel difardukan puasa bulan Ramadan. Tapi mereka nggak mau. Kenapa alasannya? Sebenarnya pertama mereka mau. Yang Nasrani niku wau turun nglampahi nopo puasa di bulan Ramadan. Tapi kok apese niku le ngepasi bulan Ramadan niku pas mangsa ketiga, Pak Bu. Pas panas-panas ini kok. Akhirnya nggih do mikir niku tokoh-tokoh orang Nasrani dahulu berpikir iki kok ya rada kabotan iki. Puasa bulan Ramadan terus sih mesti pas musim panas. Mbok awak dhewe piye carane kita kumpulkan tokoh-tokoh kita terus kita bermusyawarah nek posone mbok digeser ning musim-musim sing rada kepenak. Akhirnya posone niku digeser Pak Bu, digeser di musim-musim musim pertengahan, musim tengah-tengah pas ndak panas banget atau pas boten adem banget. Akhirnya mereka sepakat puasa Ramadan dihapus, dipindah menjadi puasa yang di musim-musim sedengan. Tapi mereka menyadari karena wah ini gandeng awak dhewe rada nyalai syariat ditambahi posone tambah 10 dino. Untuk menambal kesalahan akhirnya mereka buat syariat yaitu puasa 40 hari. Itu umat Nasrani terdahulu. Nah, tapi tetap kebanyakan ulama berpendapat bahwa kekhususan fardu puasa di bulan Ramadan ini hanya didapatkan oleh kita umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum umat-umat Nabi Muhammad belum ada yang pernah difardukan puasa di bulan Ramadan. Itu salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, sekarang kita umat yang mulia, umat yang terpilih. Kula kinten nggih sak katahe jamaah semeten iki dereng enten sing riyin saderenge lair, ya Allah kula mboking dadi umat Kanjeng Nabi. Kula kinten nggih dereng enten. Tetapi karena sayang Allah kepada kita umat brojol pun dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kandos kula pun ngaturaken napa ibadahnya sedikit-sedikit dibandingkan umat-umat dahulu lebih sedikit, tetapi pahalanya dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di bulan Ramadan ini. Umat yang mulia diberikan oleh Allah bulan yang mulia. Kemudian kenapa bulan Ramadan dijadikan bulan yang mulia? Ulama ngendikaken salah satu nggalen keistimewaan bulan Ramadan karena di dalam bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab yang mulia yaitu kitab Al-Quran. Umat yang mulia diberi bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan di bulan mulia ini pun juga diturunkan kitab yang paling mulia yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya bahkan sampai
Ibnu Abbas mengatakan bahkan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, Injil, Taurat, Zabur niku mawon nggih napa niku diturunkan niku juga pada bulan Ramadan. Termasuk kitab yang menjadi pegangan hidup kita yaitu kitab Al-Qur'an. Senajan napa tanggalnya kitab Injil berapa, Taurat kitab Injil kitab Taurat turunnya tanggal berapa itu berbeda-beda, tetapi Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan apa? Al-Qur'an. Maka dalam surat Al-Baqarah ini, surat Al-Baqarah Pak, ayat 185. Itu Allah itu menjelaskan dalam ayat tersebut, para ulama memberi penafsiran, para ulama paling tafsir bilih napa? Al-Qur'an itu diturunkan dengan cara dua fase. Dengan cara dua tahap. Tahap yang pertama yaitu turunnya Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu satu tempat di langit dunia. Langit dunia niku langit yang kita lihat sekarang, langit pertama. Lah niku enten papan panggenan naminipun Baitul Izzah. Nek Lauhil Mahfuz langit yang paling ketujuh, yang paling atas. Itu tahap pertama Allah menurunkan Al-Qur'an pindah dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah sing panggene pundi? Langit pertama. Cara menurunkan Allah ke langit pertama itu langsung saking ayat pertama sampai ayat terakhir Al-Qur'an utuh langsung diturunkan ke Baitul Izzah. Itu tahap pertama. Niku nggih kejadiannya juga sama, yaitu pada bulan Ramadan. Bahkan dalam ayat Quran yang lain dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya ngendikane Gusti Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Terus Gusti Allah niku napa menurunkan Al-Qur'an di bulan yang paling mulia yaitu bulan Ramadan, dan di antara hari-hari Ramadan yaitu hari yang paling mulia yaitu pada malam Lailatul Qadar. Terus Gusti Allah niku menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama yaitu Baitul Izzah yang kita lihat sekarang, langit pertama. Itu pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar diturunkan secara utuh. Lah lajeng baru tahap yang kedua yaitu Allah menurunkan Al-Qur'an mboko sithik basa Jawane niku napa? Dari Baitul Izzah langit pertama lewat malaikat Jibril dikirim kepada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pertama kali yang disampaikan yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang uzlah di Gua Hira. Itu tahap yang kedua. Itu pun juga sama, kejadiannya sama-sama di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Lajeng Bapak Ibu sedaya jamaah ingkang dipujiaken Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahap pertama diturunkannya Al-Qur'an itu utuh, tahap kedua diturunkannya Al-Qur'an ke Nabi Muhammad SAW itu secara bertahap, sithik-sithik. Sedikit-sedikit, tidak langsung utuh. Kalau kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, itu Allah itu menurunkan kitab-kitab itu kepada nabi-nabinya itu dalam keadaan langsung utuh, Pak Bu. Langsung utuh.
Tapi khusus Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit pertama Baitul Izzah dikirim kepada Nabi Muhammad SAW itu sedikit demi sedikit tergantung situasi dan kondisi umatnya pada saat itu. Jamaah yang dimaksud Allah, kemudian mungkin kita ada yang bertanya, ini ngopo niku kenapa Al-Qur'an itu cara penurunannya kok enggak langsung satu kitab sebagaimana kitab Injil dan lain sebagainya. Al-Qur'an ini khusus kenapa kok cara pengirimannya disampaikan dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad kok sedikit demi sedikit, supaya apa? Liyusab bitabihi fuadak warattarnahu tartila. Kenapa Allah mengirim Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu sedikit demi sedikit? Supaya apa? Supaya hati-hati orang-orang yang beriman, hati-hati orang-orang yang yakin dengan Al-Quran, hati-hati umatnya Rasulullah SAW ini, supaya mereka ini apa? Mudah untuk menghafal, kemudian mudah untuk meresapi, mudah untuk mengambil hikmah. Sekarang kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, seandainya Quran ini langsung disampaikan dari Allah lewat malaikat Jibril, langsung dikasihkan ke Nabi Muhammad langsung utuh, maka cara gampangnya nyuwun sewu kurang berkesan. Kurang berkesan. Benten menawi Allah niki maringi Al-Qur'an lewat malaikat Jibril ke Nabi Muhammad sedikit demi sedikit sesuai dengan kondisi keadaan umat itu, maka itu akan lebih berkesan kepada umat, kepada manusia. Oh, ternyata ketika kejadian ini turunlah ayat ini, ketika kejadian ini turun ayat ini, maka itu akan lebih apa? Lebih mudah tertanam dalam hati-hati setiap manusia. Itu alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, yaitu sedikit demi sedikit. Lah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab turunnya Al-Qur'an inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu ketika seseorang mau berpegang dengan apa yang yang terkandung pada Al-Qur'an itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia apa? Hidayahnya. Hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yaitu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan penjelas menerangkan minal huda wal furqan, antara apa? Antara mana yang hak dan mana yang batil. Kita ambil contoh cara gampang ini napa pabrik motor itu setiap membuat motor mesti di dalamnya ada buku petunjuk pemakaian. Setiap pabrik mobil di samping membuat mobil juga membuat buku petunjuk cara pemakaian, cara perawatan dan lain sebagainya. Kalau kita punya mobil, punya motor, kita gunakan, kita ginaaken, kita napa niku rawat sesuai dengan apa yang ada dalam buku panduan, maka ya mobil motor kita akan terawat dengan baik, dienggo kepena dan lain sebagainya. Itu contoh kecilnya saja. Lah, terlebih lagi kita sebagai ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan manusia, di samping itu Allah juga memberikan buku panduan, cara gampangnya nggih.
Kita tidak menyamakan Al-Quran dengan buku-buku yang ada di dunia ini, tetapi ini hanya contoh kecil saja. Jadi Allah menciptakan manusia di dunia, begitu juga Allah juga seolah-olah memberikan kita buku panduan, yaitu Al-Quran. Kalau kita menggunakan jasad kita, menggunakan diri kita sebagaimana yang telah Allah beri contoh, beri panduan di dalam Al-Quran, maka diri kita pun akan baik, akan bermanfaat di dunia, bahkan besok di akhirat. Bahkan besok di akhirat. Maka bagaimana cara kita menggunakan panduan yang ada dalam Al-Quran? Yang sering kita dengar ada 3 cara. Supados kita niki saged pikantuk manfaat saking Al-Quran. Lah cara memanfaatkan Al-Quran yaitu ada 3. Yang pertama jelas mempelajari bacaannya, yaitu dengan cara belajar membaca. Mari saged nggih kita napa maos Al-Quran. Kaping kalih kita belajar memahami apa yang ada dalam Al-Quran, yaitu dengan cara kita bertanya kepada orang yang lebih tahu daripada kita, alim ulama dan lain sebagainya. Ingkang paling penting kaping 3 inggih menika kita mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Membaca, belajar memahami, kemudian belajar mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran niku, membaca Al-Quran niku itu ibadah-ibadah yang lain itu 1 kali ibadah dihitung 1 kebaikan, walaupun nanti pahalanya dilipat gandakan 10. Kita sholat, kita melakukan sholat, maka ibadahnya dihitung 1 kebaikan sholat, nanti pahalanya dikalikan 10, jadi dihitung 10 kebaikan. Kita 1 hari berpuasa, maka pahalanya ya kita seolah-olah kita mengerjakan 1 kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya 10. Tetapi khusus Al-Quran itu pahalanya niku mboten sak lingguhan awak dhewe maca Quran, Pak. Tetapi atas karunia Allah, pahala yang akan Allah berikan kepada kita ketika kita mau membaca Al-Quran, yaitu setiap hurufnya. Napa? Saben sak huruf dihitung sak kebaikan. Man ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad SAW, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah, mboten sak ayat, mboten sak surat, mboten sak halaman, ning mung sak huruf, falahu bihi hasanah, maka 1 hurufnya dihitung 1 kebaikan. Wal hasanatu bi isri amsalihha, dan 1 kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali. Ngendikane Gusti Allah, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha, barang siapa yang melakukan 1 kebaikan maka akan dilipat gandakan 10. Lah khusus bacaan Al-Quran, kula panjenengan sedaya itu kemurahan Allah, yaitu apa? 1 hurufnya saja dikalikan 10. Jenengan lagi ngantuk-ngantuk, jenengan maos alif lam mim. Itu alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Itu jenengan dapat ganjaran 30 kebaikan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Baru bismillah sudah 9. Belum ar-Rahman, belum ar-Rahim. 15 atau sampai 20 huruf ada ini. Jenengan baca bismillah mawon itu sudah mendapatkan kurang lebih 90 kebaikan. Belum Al-Fatihah, belum kalau tadarusan nggih Al-Baqarah sampai besok khataman. Nah, itu sangat luar biasa, kebaikan yang sangat banyak, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk ibadah sing paling enteng ling lakoni ning paling abot ganjarane niku napa? Baca Al-Qur'an. Baca
Al-Quran. Itu baru bacanya, belum memahami, apalagi Masya Allah sampai menghafalnya, bahkan sampai mengamalkannya. Maka dalam kesempatan bulan Ramadan penuh keberkahan, bulan diturunkannya Al-Quran, ini bagaimana kita belajar sedikit demi sedikit, kita tingkatkan pengorbanan waktu kita dalam ibadah, dalam membaca Al-Quran. Niki nak tadarus mampah nggih Pak nggih. Alhamdulillah mugi-mugi tansah istiqomah sampai anak cucu kita nggih. Karena tadarus ini suatu kebiasaan yang sangat luar biasa, ibadah yang sangat luar biasa. Barang siapa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kelompok orang di satu rumah dari rumah-rumah Allah, barang siapa yang berkelompok di masjid, di musola dan lain sebagainya untuk mempelajari Al-Quran, ya tadarasuna bainahum, saling mempelajari satu sama lain, yang satu membaca, yang satu menyimak gitu, tadarusan satu membaca, satu menyimak, maka orang-orang itu akan Allah beri 4 kemuliaan. Nazalat alaihimus sakinah, yang pertama Allah akan turunkan ketenangan jiwa ke dalam hati-hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan memberi mereka, mencucuri mereka banyak rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, yang ketiga Allah akan mengurumuni, mereka akan dikerumuni oleh para malaikat. Ketingale sing tadarusan ketoke mung wong 5, wong 10, wong 15 niku sing ketinggal, Pak. Sing mboten kelingal niku bersof-sof sampai langit, yaitu para malaikat. Yang terakhir kemuliaannya itu apa? Barang siapa yang saling belajar mengajarkan Al-Quran, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut-nyebut nama mereka di majelis para malaikat. Kula kinten sak menten niki, Bapak-bapak Ibu-ibu sedaya, nek asmane disebut-sebut kalih pejabat pemerintahan, disebut kalih Pak Sri Sultan ten Keraton niku ketoke nggih rada gleling nggih, Pak. Pak Sri Sultan ngendika, ada warga saya si fulan rumahnya di pundi niku men wetan si A. Wah, itu warga saya yang luar biasa. Dia gini. Dia sangat baik. Itu mesti gleleng nih kok gitu. Nah, itu yang nyebut baru Pak Gubernur. Belum nek menawi sing nyebut niku di Istana Negara Pak Presiden Prabowo Subianto tentu. Nah, niku kita disebut nama kita, bapak kita sebut kebaikannya oleh Pak Presiden. Mesti sangat bangga nih. Wah, saya suatu tangguh wong saking banggane. Itu yang nyebut Pak Presiden. Lebih-lebih lagi yang menyebut apa? Rajanya raja, presidennya presiden, yang menciptakan seluruh makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut nama-nama orang-orang yang senantiasa berkumpul untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka pramila monggo para bapak ibu jamaah sedaya, dalam kesempatan kita Allah masih beri kita kesempatan kesehatan hidup di dunia ini, kita masih bisa bertemu bulan Ramadan di tahun ini, kita gunakan semaksimal mungkin ibadah kita, puasa kita, sholat kita, dan baca Al-Quran kita tingkatkan pengorbanan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita keistiqomahan dalam kebaikan, senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita tansah pikantuk rahmat ugi ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga saged sareng-sareng benjang kepanggih wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma
Amin. Niki kadosipun wekdal meh buka nggih Pak Bu nggih. Ketahe nggih kula nggih pun rada murungsung niki jam semeten iki nggih. Nah, nggih mbok menawi mengkali saged kula aturaken mungkin banyak kekurangannya saya mohon maaf sebesarnya kita juga masih belajar. Kita doa. Nggih, monggo kita doa sareng-sareng nggih. Kula dherekaken Alhamdulillah taala Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimul masakin, ya rahman rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdina jami'a wa ja'alna sawabal liman hada. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwana alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Zahabad dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ugi sedaya dadosaken ilmu kita tambahan ilmu kita. Dan semoga kita syukuri kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillah. Sugeng dahar saha wujud